Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Perdebatan-perdebatan apa yang dikritik oleh Ariel Heryanto ya. Ariel Heryanto ini merupakan profesor katanya yang sudah berumur 69 tahun begitu ya, seorang sosiolog begitu. Tapi kenapa dia mengkritik Anies Baswedan begitu dengan cara-cara seperti itu begitu kan? Ini profesor atau apa begitu kan? Banyak yang kemudian ya mengkritik habis-habisan begitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi begitu kan, melihat dari apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan, ketika men-screenshot begitu kan ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan ini. Anies sebut gaji PNS rendah begitu kan ya, jadi salah satu penyebab korupsi di RI. Jadi salah satu begitu kan ya ini. Jadi salah satu penyebab korupsi dari RI begitu. Kenapa sih begitu kan ya para profesor tadi mengkritik Anies Baswedan seolah-olah begitu mengatakan bahwa ya apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan menyalahi di situ begitu kan ya. Ya dengan kata-kata salah satu di situ kan mengatakan bahwa Anies Baswedan mengapa PNS rendah ya setidaknya begitu kan ya dinaikkan gajinya mereka begitu kan agar tidak terjadi korupsi begitu kan. Karena kata Anies Baswedan ketika dibenturkan dengan kebutuhan bisa saja orang itu melakukan korupsi. Bagaimana setidaknya orang yang kemudian PNS di situ tidak korupsi dinaikkan gajinya mereka. Maksudnya seperti itu begitu. Tapi profesor ini begitu kan seolah-olah gimana begitu. Ya mari kita baca ini ya. Bahkan dirujak oleh Anies Baswedan begitu kan ya. Ini kata-katanya mari kita baca ini. Begitu nalarnya bukan kekuasaan yang mendorong tingkat ya korupsi. Kok yang dicurigai kaum miskin yang hidup pas-pasan padahal seabrak kasus korupsi menimpa menteri negara dan kabinetnya dan elit partai. Kalau memahami masalah aja sudah ngaco, solusi macam apa yang bisa diharapkan ya? Ini kritikan kepada Anies Caimin. Dia hanya men-screenshot begitu kan ya. Judul yang disampaikan oleh Kumparan begitu. Tapi di sini kan jelas Anies sebut gaji PNS rendah ya. Jadi salah satu penyebab korupsi, salah satu begitu ya. Memang cita-cita Anies Baswedan kalau menjadi presiden ya gaji PNS itu dinaikkan agar tidak terjadi korupsi begitu kan ya. Ya korupsi kebutuhan mereka begitu. Jadi menganggap bahwa salah satu penyebabnya ya kasus di Indonesia begitu karena memang akibatnya seperti itu begitu. Gajinya terlalu rendah begitu. Jadi ini mendapatkan tanggapan begitu kan dari netizen begitu kan ya. Bahkan dari Anies Baswedan mengatakan begini ya. Ini tautan beritanya ya. Prof ya buat dibaca dulu lebih utuh ya. Bukan sekedar screenshot judul. Dirujak oleh Anies Baswedan begitu kan ya. Ini tamparan keras begitu. Ada yang mengatakan gimana ini profesornya begitu kan ya. Pantas Indonesia minim tingkat literasinya. Profesor aja males baca katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen loh begitu. Artinya apa? Artinya komentar-komentar dari dari profesor si Ariel Heryanto ini begitu kan ya. Jelas hanya membaca judulnya saja begitu. Padahal judulnya sudah jelas begitu kan. Salah satu penyebab korupsi karena memang ya gaji dari PNS itu rendah begitu kan. Sehingga apa? Sehingga banyak kebutuhan yang kemudian di dalamnya begitu kan ya memainkan ya hal-hal seperti itu begitu. Itu maksud dari Anies Baswedan begitu. Bukan malah menuduh ya PNS yang gajinya kecil yang korupsi. Bukan seperti itu begitu kan ya. Wajar ya karena ini masih umur 69 tahun begitu katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Asal ngomong aja begitu. Ya, saya tidak menganggap bahwa profesor itu pinter begitu kan ya. Karena ada yang tidak pinter begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ. Tapi wajarlah, inilah masyarakat di Indonesia. Mari kita baca ya berita yang sebenarnya. Ini ya, yang berita sebenarnya begitu. Ini.
Ini sebut gaji PNS rendah jadi salah satu penyebab korupsi DRI ya, mengatakan bahwa kalau gajinya PNS rendah bisa saja kebutuhan-kebutuhan mereka ya yang kemudian ambisi membeli si A, membeli si B dan sebagainya begitu akhirnya tidak cukup. Apa yang dia lakukan pasti tindakan korupsi begitu kan. Lah cara mencegahnya inilah yang kemudian Anies Baswedan diterangkan di situ begitu. Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkapkan salah satu penyebab korupsi terjadi di Indonesia adalah gaji pegawai negeri sipil PNS yang rendah dengan pendapatan yang kecil sebagaimana abdi negara kesulitan untuk bertahan ya katanya ya. Ini kan sudah jelas begitu kan. Di mana si Ariel ini kok mengomentari seperti itu begitu ya. Anies menegaskan salah satu prioritas kalau menjadi presiden adalah memberantas korupsi yang menilai KPK masih mengurusi masalah korupsi yang besar. Ada 3 alasan kenapa korupsi terjadi. Pertama karena kebutuhan banyak pegawai pemerintah atau PNS yang gaji per bulannya sangat rendah sehingga mereka tidak bisa bertahan, kata Anies begitu ya. Ia menjadi perhatian kita ya, pegawai Pemprov Jakarta bisa melakukan hal yang sama dengan rekan mereka di sektor swasta sehingga korupsi kecil yang menimpa masyarakat bisa diatasi. Ya itulah ya maksud dan tujuan dari Anies Baswedan, bukan dipelintirkan di situ begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ketahuan mana profesor yang kemudian punya ya tingkat bacanya sangat tinggi atau tidak begitu kan. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini hal-hal seperti itu kan sering terjadi kepada siapapun begitu kan. Tidak hanya kepada Profesor si Ariel ini begitu kan. Kepada yang lain juga mungkin tidak membaca, hanya melihat dari dari luarnya saja, dari segi sosialnya sudah seperti itu kritikannya begitu kan. Aneh mereka begitu kan. Akhirnya netizen ya menganggap bahwa kenapa sih begitu kan ya. Dan ada yang mengatakan, wah profesor gimana begitu kan ya. Profesor kok seperti itu begitu katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Bahkan di satu sisi alasan berikutnya korupsi masih terjadi karena keserakahan. Menurut tindakan KPK menunjukkan penegak hukum melalui informasi sistem pengadilan begitu kan ya. Hal ini memerlukan kejelasan politik dari pimpinan tinggi. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang lebih maju, maka tata kelola pemerintah perlu diperbaiki ya. Anies menegaskan permasalahan korupsi harus ditangani secara serius. Selain itu kebijakan yang diambil juga harus sinkron ya. Persoalannya adalah memastikan bahwa stabilitas politik diterjemahkan ya dalam konsisten suatu kebijakan. Artinya terkait dengan korupsi ini yang saya yang saya lihat begitu dari Anies Baswedan akan memiskinkan orang-orang yang kemudian melakukan korupsi itu begitu ya. Ini sangat baik begitu kan. Belum ada calon capres-cawapres yang mengatakan akan memiskinkan para koruptor begitu kan ya. Kalau PSI mengatakan apa? Ya kalau ada kadernya yang korupsi akan diambil alih katanya begitu. Akan dirampas asetnya begitu kan. Tetapi kan ini menarik ya, gagasan-gagasan Anies Baswedan kalau ada yang korupsi maka akan dimiskinkan. Kita tunggu saja bagaimana apakah ini benar atau tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.